Selamat pagi Ibu Har. Selamat pagi. Ya, senang sekali bisa bertemu dengan Ibu Har pada pagi hari ini. Terima kasih. Ya, begini Ibu, Ibu mau melakukan observasi kelas di jam pelajarannya Ibu. Jadi saya minta waktunya Ibu, mungkin pada jam pelajaran Ibu saya bisa masuk di kelas bersama Ibu. Ya. Baik Ibu, sebelumnya saya mau bertanya sedikit terkait materi yang mau Ibu sampaikan dalam pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang mau Ibu sampaikan di kelas rendah? Untuk kebetulan saya nanti mengajar kelas 9B. Untuk semester ini kita cuma punya 2 KD yang dipelajari, yaitu KD 3.3 dan 3.4. Kita masih di KD 3.3, itu materinya lebih fokus kepada ilmu ekonomi. Jadi materi terakhir yang kita pelajari ini tentang pasar bebas. Ya, tujuan pembelajarannya saya fokuskan lebih sempitnya itu kepada organisasi-organisasi yang berkaitan dengan pasar bebas. Artinya siswa mengetahui atau memahami. Siswa mampu mengetahui, kemudian menjelaskan itu organisasi yang berkaitan pasar bebas, mulai dari namanya, kapan dia berdiri, kemudian anggotanya bagaimana, tujuan dan latar belakangnya. Terkait dengan pasar bebas ya. Baik, kira-kira strategi bagian mana yang saya menjadi fokus pengamatan saya sebentar Ibu? Jadi untuk fokus kegiatan ini nanti pada proses kegiatan pembelajaran, karena memang kurikulum kan mengharuskan kita scientific approach. Jadi kegiatan pembelajaran nanti strateginya saya masih menggunakan diskusi, tetapi lembar kegiatan untuk pengerjaan siswa itu supaya lebih gampang untuk mereka memahami materi ini. Karena materi ini cukup sempit, jadi saya menggunakan lembar kerja nanti dengan peta konsep supaya mereka lebih mudah untuk memahami inti dari materi tentang organisasi pasar bebas. Dalam proses diskusi. Dalam proses diskusi nanti siswa dibagi dalam kelompok, tapi kelompoknya cuma berpasangan dua-dua. Oke, baik ya. Jadi diferensiasi proses yang Ibu terapkan di kelas. Baik Ibu, kira-kira strategi apa yang Ibu terapkan? Strategi kalau dalam kegiatan pembelajaran secara umum saya biasanya harus pakai diskusi supaya mereka lebih aktif, supaya mereka bisa lebih mencari sendiri, kemudian membantu bagaimana mereka untuk berkomunikasi tentang materi yang mereka pelajari. Kemudian setelah selesai materi biasanya saya adakan kuis untuk menguji pemahaman mereka. Bagus sekali Ibu ya, artinya ada uji ketik lagi ya terkait dengan uji pemahaman mereka. Baik Ibu, kira-kira apa harapan Ibu setelah melakukan supervisi? Saya yakin kalau setelah dalam setiap kegiatan pembelajaran pasti ada kekurangan yang saya lakukan dalam kelas, entah itu dalam langkah pembelajaran yang kurang tepat, kemudian strategi yang kurang sesuai, atau mungkin bagaimana saya mengatur mengorganisasikan kelas, atau mengatur bagaimana siswa beraktif dalam kelas. Diharapkan adanya masukan untuk kekurangan-kekurangan tersebut. Artinya kita bisa menemukan beberapa hal yang kurang dari kita dalam proses pembelajaran dan perbaikannya Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu, itu saja yang mau saya ketahui dari perbincangan kita pada awal hari ini. Sebentar jam 4.05 kita di dalam kelas ya Ibu bersama Ibu ya. Terima kasih Ibu, selamat. Materi terakhir di KD 3.3 di dalam buku kalian, materi terakhir di bab 3. Ini lanjutan dari tugas kalian sebelumnya. Tapi sebelum kita melanjutkan kegiatan diskusi kalian yang sudah kalian kerjakan sebelumnya. Selamat siang Ibu Har. Bagaimana perasaannya tadi Ibu? Ya, cukup menegangkan juga, cukup menyenangkan. Selesai dari kelas karena anak-anak hari ini cukup aktif. Menyenangkan ya. Anak-anak aktif. Ya, baik Ibu. Kesan Ibu tentang pembelajaran tadi seperti apa Bu? Pembelajarannya saya rasa berjalan cukup baik sesuai dengan rencana PNPT. Cuma memang ada beberapa tahap yang belum dilaksanakan karena memang kendala waktu. Cuma saya rasa persentasenya di atas 70%. Di atas 70% ya. Kira-kira apa prosesnya sudah sesuai dengan perencanaannya Ibu? Untuk proses atau langkahnya saya rasa ada beberapa tahap yang masih ketinggalan atau tidak sempat saya jalankan, terutama di bagian akhir. Seperti
seharusnya di bagian terakhir itu saya ada kuis, tapi karena waktunya selesai tidak ada kuis, tidak sempat dijalankan. Kemudian penutup juga saya tidak sempat lakukan apresiasi ataupun kita merangkum kembali karena ya kembali lagi waktunya. Tidak membuat refleksi ya, Ibu ya belum sempat di akhir pembelajaran. Ya. Boleh Ibu ceritakan sedikit hal-hal yang memuaskan dan yang belum memuaskan dari pembelajaran? Untuk pembelajaran hari ini yang memuaskan memuaskan adalah pertama mungkin keaktifan siswa itu cukup baik dari kegiatan diskusi, mereka mengerjakan tugas SMPD dalam bentuk kata konsep. Kemudian pada saat presentasi juga banyak yang ingin aktif untuk maju menuliskan jawaban mereka, meskipun media yang kita gunakan cuma sedikit papan gitu. Tapi anak-anak banyak yang ingin berpartisipasi aktif. Pada saat saya tanya juga banyak yang ikut menjawab, yang cukup menyenangkan. Ya, sedangkan yang mungkin agak kurang untuk pembelajaran hari ini, saya rasa mungkin masih kembali lagi ke diri saya sebagai guru, dari segi manajemen waktunya itu masih kurang. Kemudian pribadi saya, cara bagaimana saya menyampaikan, saya rasa ada beberapa yang mungkin sulit untuk siswa tangkap materinya karena cara berbicara saya agak cepat. Jadi bisa manajemen waktu sekali lagi. Terus dari Ibu secara pribadi itu mungkin terkait komunikasi yang dibangun. Baik Ibu, kira-kira bagaimana perkiraan ketercapaian tujuan pembelajaran tadi? Untuk kegiatan pembelajaran ini ada 3 aspek yang saya nilai, mulai dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk sikap saya rasa cukup baik, anak-anak tenang pada saat kegiatan pembelajaran. Dari segi keaktifan juga, kemudian dari ketelitian saya bisa katakan 80% dari jawaban dan cara mereka bekerja. Kalau dari pengetahuan, dari yang saya nilai itu hasil kerja mereka, peta konsep itu cukup baik, di atas 80% jawaban anak-anak sesuai dengan poin-poin materi yang kita pelajari. Sedangkan dari keterampilan sebenarnya cukup bagus, cuma mungkin pengetahuan mereka tentang peta konsep itu sendiri yang belum terlalu baik, sehingga mereka saat mengerjakannya masih belum sesuai. Sehingga bagaimana cara mereka membuat peta konsep yang baik, mulai dari gambarnya atau arahnya, kemudian poin-poin apa yang harus ditulis, mereka masih beberapa kesulitan. Karena cukup banyak kesulitan menentukan poin-poin yang harus dikerjakan dalam peta konsep. Ya. Jadi Ibu Suterkit, kesulitan siswanya itu dalam merumuskan sih merumuskan jawabannya konsep itu. ya, Iya. jawaban. Ya, bukan salah, tetapi masih terlalu luas untuk dikatakan sebagai bagian dari peta konsep. Ya. Dalam materi dengan menggunakan peta konsep, siswa belum maksimal untuk merumuskannya. Merumuskannya pada peta konsep. Baik Ibu, lalu kesulitan dari Ibu dalam pembelajaran tadi? Seperti saya bilang tadi, saya memang selalu kesulitan dengan manajemen waktu. Jadi ketika saya mengajar, apalagi kalau sudah berbicara pada saat pembahasan, saya kadang suka lupa kapan waktunya untuk berhenti. Soal apa? Manajemen waktu ya. Manajemen waktu. Jadi mungkin komunikasi saya dengan siswa, karena lagi cara saya berbicara, takutnya ada hal-hal yang mungkin miskom dengan mereka. Ya, berarti soal manajemen waktu dengan cara bicara ya Ibu ya. Baik Ibu, bagaimana cara mengatasi untuk masalah ini manajemen waktu? Beberapa kali saya coba pakai alarm, jadi di setel waktunya saya biasa bilang, kita mengerjakan tugas ini 30 menit gitu. Jadi setelah waktunya sudah selesai kita pembahasan. Cuma kembali lagi mungkin terlalu panjang penugasannya, atau mungkin mereka kurang paham dengan apa yang mereka kerjakan, jadi kadang mereka butuh waktu yang lebih banyak gitu. Sehingga kadang kurang tepat juga, tidak bisa menepati si penggunaan alarm ini gitu. Kemudian kalau untuk cara saya berbicara, kadang saya usahakan untuk berbicara dengan pelan sebisa mungkin, cuma karena mungkin sudah kebiasaan selalu kembali. Lalu bagi siswa mungkin bisa ada solusi untuk mengatasi mereka belum mampu merumuskan peta konsepnya. Untuk si peta konsep ini kan, kalau buat saya
harus dimulai dari kemampuan mereka membaca dulu. Saya tidak bilang mereka tidak bisa membaca, cuma kelanjutan dari membaca itu memahami apa yang mereka baca. Jadi butuh pembiasaan dari bacaan, seberapa banyak bacaan yang mereka baca sehingga mereka tahu apa sih poin atau inti dari bacaan ini. Jadi butuh pembiasaan mereka, entah dalam kegiatan pembelajaran saya atau mungkin pada saat di luar kelas, atau mungkin pada dengan guru atau mata pelajaran yang lain. Jadi kemampuan membaca itu juga menurut saya yang membantu mereka untuk bisa mengerjakan atau merumuskan poin-poin penting. Baik Ibu, berarti Ibu juga harus berkolaborasi dengan teman sejawat untuk menyampaikan permasalahan ini ya, sehingga itu bukan hanya masalahnya Ibu tapi masalah bersama. Baik Ibu, itu bisa dikomunikasikan ya, didiskusikan dan dibudayakan, dibiasakan kepada siswa-siswi. Baik Ibu, kita identifikasi apa kira-kira yang sudah mantap dari pembelajaran dan apa yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran tadi. Untuk hal yang saya terapkan dan saya bisa lakukan terus itu yang pertama, kegiatan pembelajaran kan sekarang harus siswa aktif. Jadi diskusi itu membantu mereka untuk aktif, mereka mencari jawaban sendiri, mereka aktif untuk menganalisis, untuk berpikir, bertanya ke guru ataupun ke teman-temannya. Kemudian penggunaan lembar kerja mungkin salah satunya dengan peta konsep, itu juga membantu mereka supaya bisa menghafal materi atau memahami materi dengan lebih baik karena langsung kepada poin-poin intinya. Kemudian saya biasanya ada kuis, itu juga membantu mereka cukup aktif mengingat kembali apa yang sudah mereka pelajari, dan siswa cukup antusias karena ada rasa kompetitif di situ mereka dengan temannya. Itu yang bisa saya terapkan terus untuk pembelajaran yang sudah mantap dari Ibu. Membiasakan membuat peta konsep, lalu diskusi, lalu dengan kuis. Ini 3 hal yang sudah mantap yang Ibu terapkan. Yang perlu ditingkatkan, mungkin yang belum tetapi perlu ditingkatkan, itu seperti variatif dalam penggunaan media. Kemudian dalam kegiatan diskusi juga mungkin modelnya agak diganti, bukan hanya diskusi yang biasa. Jadi misalnya dalam penggunaan peta konsep juga untuk materi yang selanjutnya, kebetulan kita materinya poinnya itu sejarah, jadi lebih banyak hafalan. Saya rasa saya perlu lebih variatif lagi, jadi bukan hanya peta konsep yang biasa itu, supaya membantu mereka lebih cepat lagi untuk memahami poin-poin materinya, supaya mereka juga pada saat membaca tidak terlalu bingung dengan bacaan yang sebenarnya bukan poin atau inti dari pembahasan. Baik Ibu, jadi variasi ya, variasi metode dan media pembelajaran. Karena tadi saya lihat Ibu menggunakan media peta, sangat bagus, anak-anak juga terarah ya, karena mereka membicara skop materi Ibu global tadi ya. Jadi peta dengan media peta itu juga membuat cakrawala anak-anak itu berkembang. Jadi bagus, itu ditingkatkan ya Ibu. Lalu rencana tindak lanjut Ibu untuk pembelajaran ke depan kira-kira bagaimana Ibu? Untuk rencana tindak lanjut pada kegiatan pembelajaran selanjutnya, saya rasa untuk dalam langkah di RTP mungkin sudah sesuai, tinggal pelaksanaannya saja. Saya menaati bagaimana setiap langkah itu saya jalankan dengan sebaiknya, terutama kembali lagi masalah manajemen waktu harus sesuai. Kemudian mungkin pada saat dalam berkaitan dengan penugasan, mungkin saya koreksi lagi supaya cakupannya itu tidak terlalu luas sehingga mereka juga tidak terlalu kesulitan pada saat mengerjakan penugasan tadi. Jadi manajemen waktu, lalu apa tadi? Penugasan lebih dipersempit lagi. Selain itu Ibu mungkin masih ada untuk pengembangan pembelajaran ke depan, penggunaan media ya, media pembelajaran yang variatif. Kemudian misalnya dengan apa itu penggunaan media pembelajaran? Yang belum pernah saya coba itu pakai PowerPoint. Saya pengen kali mereka bisa analisis. Kita pernah analisis pakai artikel mungkin, tapi setelah saya pikir-pikir bahasa cakupan bahasanya terlalu terlalu luas untuk mereka bisa pahami. Jadi saya pengen coba
pakai gambar ataupun video itu Mm. menggunakan media, kemudian PowerPoint, kemudian dengan permainan juga saya pengen kali, jadi ada sisi mereka menikmati saat belajar gitu. Jadi dengan materi-materi yang tidak perlu analisis atau hanya perlu hafalan, saya pengen menggunakan media yang bisa membuat mereka ada sisi mainnya di dalam. Bagus sekali, itu ide yang bagus menurut saya Ibu. Jadi pengembangan media pembelajaran itu sangat penting untuk sesuai dengan kebutuhan siswa, dengan gaya belajarnya mereka, dengan gambar, video, PowerPoint atau apapun yang mau kita sampaikan itu butuh inovasi, kreativitas dari Ibu sebagai guru. Jadi saya salut untuk Ibu untuk tindak lanjut ke depannya, pasti lebih bagus. Saya tunggu actionnya nanti ya. Oke, baik Ibu, terima kasih Ibu, selamat siang.